Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merayakan Jumat Agung, mengingat bahwa Engkau Allah pernah datang ke bumi dan pernah mengalami kematian untuk keselamatan bagi jiwa kami. Kami menghargai pengorbananmu dan kami rindu Tuhan mengerti apa yang Tuhan kerjakan untuk kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami, memberikan pengertian kepada kami masing-masing, supaya apa tujuan Tuhan datang ke tengah-tengah bumi boleh tercapai di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya ayat ganjil, kita ayat genap. Yesaya 53. Yesaya itu sesudah Mazmur. Di belakang Mazmur dia. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 kita akan baca secara responsoria. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semangatnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya yang kita yang menanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira dia terluka, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia dipanggil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menggunakan dia dari kesakitan. Apabila ia menyatakan dirinya sebagai orang bersalah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana baik. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang bersalah sebagai tempasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jalan, yaitu sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun dia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Tema khotbah kita pada Jumat Agung ini adalah kisahnya. Kisahnya, berarti-nya itu huruf besar, kisah tentang Kristus. Kisah itu berarti sama dengan sejarah. Sejarah Kristus. Bagaimana sejarah dia diawali dalam perjanjian lama. Dia bukan berawal dalam perjanjian baru. Tapi kisahnya dimulai dalam perjanjian lama. Nabi-nabi sudah menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Salah satu nabi yang menubuatkan adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya salah satu nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, dan penggenapannya adalah dalam perjanjian baru. Nanti kita akan membaca apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya, lalu di mana itu digenapi sehingga pikiran kita tertuju kepada kebenaran, bahwa apa yang Allah janjikan tidak ada yang gagal, semua tergenapi. Apa yang dijanjikan Allah kepada Nabi Yesaya membuktikan bahwa dia seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, maka nubuatnya digenapi dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama, mungkin banyak di antara kita yang tidak mengerti. Mengapa? Karena perjanjian lama ini akan tertutup bagi orang yang belum memiliki pribadi Kristus. Perjanjian lama akan disingkapkan, dibukakan oleh keyakinan kita kepada Yesus. Maka orang yang percaya, yang mengerti. Maka kalau orang yang belum sampai kepada keselamatan jiwa, sulit dia mengerti perjanjian lama. Maka malas membaca. Malas membaca karena gak ngerti. Tetapi orang yang telah memiliki pribadi Kristus, maka rahasia itu dibukakan kepadanya, membuat dia senang menikmati firman. Seolah-olah firman ini adalah surat cinta, ya, surat cinta dari Allah, sehingga orang yang membacanya tersenyum-senyum, ya, senang. Tetapi orang yang tidak ada rasa, berarti dia belum mempunyai hubungan cinta dengan Tuhan. Hambar, baca biasa, ya, baca nggak ada rasa, hambar. Tapi orang yang sudah memiliki cinta dari Allah, ketika dia membaca firman Tuhan, dia menikmati. Seperti surat cinta, maka diulang-ulang. Ini kata Tuhan tadi, oh saya ulangi lagi ya. Sama seperti orang pacaran, sekali baca nggak puas, nanti baca lagi, baca lagi ya. Nah, saudara-saudara, kita melihat dari Yesaya 53 ini, dari ayat 4, penggenapannya Matius 8 ayat 17. Ayat 4 saya bacakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Penggenapannya Matius 8 ayat 17 kita akan baca, supaya kita tidak meragukan bahwa ini Alkitab adalah berisi firman Allah. Ini benar-benar perkataan Tuhan. Jadi siapa yang meragukan perkataan Tuhan, dia tidak akan pernah dibenarkan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat membenarkan kita. Matius 8 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah itu adalah Yesuslah yang menanggung kelemahan kita, memikul kelemahan, menanggung penyakit kita. Penyakit apa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya di sini? Bukan penyakit ya, bukan penyakit tubuh. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi Yesaya adalah penyakit oleh karena dosa. Kalau penyakit tubuh itu hanya mematikan tubuh, tapi penyakit dosa itu mematikan jiwa. Mana lebih berbahaya?
Lebih berbahaya penyakit dosa. Kalau penyakit tubuh ini hanya sampai di kuburan. Ya, kalaupun kita sakit mati di kuburan. Kalau penyakit dosanya telah sembuh, tubuh mati, jiwa selamat. Itu jauh lebih penting. Maka yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini bukan masalah penyakit-penyakit tubuh, bukan, tetapi penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit kusta. Itulah penyakit dosa. Penyakit dosa itu mematikan, dan itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus dari ayat 5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara tahu apa itu bilur? Bilur-bilur Yesus, kita bisa melihat di dalam gambar ini apa itu bilur-bilur. Mungkin saudara nggak pernah pikirkan apa bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang dimaksud bilur itu adalah luka-luka cambukan. Ketika Yesus dicambuk oleh prajurit Romawi, inilah cambukannya yang terdiri dari besi, bukan kayu, saudara. Bukan dengan kayu dia dicambuk, tetapi dengan besi. Maka ketika tubuhnya dicambuk, inilah akibatnya. Tubuh itu tercabik-cabik. Tubuhnya itu terkoyak-koyak. Dagingnya itu keluar. Itu yang dinamakan dengan bilur. Oleh luka-luka cabikannya, oleh karena tubuhnya yang tercabik-cabik, oleh cambukan-cambukan yang dilakukan oleh prajurit Romawi, membuat kita sembuh. Bukan sembuh tubuh, bukan sembuh penyakit, tetapi sembuh dari penyakit dosa. Untuk menyembuhkan penyakit dosa kita lah Kristus harus mengalami cambukan demi cambukan. Bukan satu kali cambukan, saudara, tetapi berkali-kali, sampai dikatakan di dalam ayat, rupa pun tidak ada, kita tidak mengenal dia lagi, oleh karena tubuhnya hancur. Tubuh Tuhan Yesus yang terkopek-kopek, ya, tubuh yang begitu berlumuran darah, kita tidak mengenal lagi. Bayangkan ini, betapa sakitnya, betapa menderitanya dia menanggung semua pemberontakan kita. Kita memberontak, kita melakukan kejahatan, kita melakukan banyak kenajisan dosa, kita merasa ringan, kita menganggap biasa-biasa. Tapi lihat betapa sakitnya Kristus menahankan itu. Jangan menganggap sepele apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Orang yang menganggap sepele, dia akan terus berbuat dosa. Itu bukti sepele. Orang yang tidak tahu menghargai bilur-bilur Yesus, dia tidak mau berhenti. Dia tidak mau menghargai pengorbanan Kristus dengan menerimanya. Maka mungkin saudara bertanya, kami memang mau berhenti berbuat dosa, tapi kami tidak mampu. Sudah lama saya mau berhenti, tetapi dari dalam diri saya tidak mampu berhenti. Benar, tidak ada seorang manusia pun yang mampu berhenti melakukan dosa sebelum dia meyakini bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan dia. Orang yang telah sembuh, yang bisa berhenti. Kalau saudara masih penyakitan, gak mungkin bisa berhenti. Contoh ya, kalau ada seorang berpenyakit batuk TBC, lalu kita bilang, berhentilah batuknya, jangan batuk-batuk terus. Tapi penyakit batuk TBC-nya belum sembuh. Lalu dia bilang, aku juga mau berhenti kok.
Tapi karena penyakitku ini membuat aku batuk terus. Aku juga mau berhenti dari pikiran jahatku ini, pikiran terkutukku ini, tapi aku tidak mampu karena belum disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Jadi kalau saudara mau berhenti, tidak ada jalan lain yang mampu membuat saudara stop dengan pikiran-pikiran terkutuk saudara. Kalau belum oleh karena saudara meyakini bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit dosaku. Kalau orang sudah sembuh baru bisa dikatakan, jangan batuk lagi ya, jaga ya, bisa, karena dia sudah sembuh. Orang yang telah sembuh penyakit dosanya bisa dikatakan, jangan berbuat dosa lagi ya, karena kamu telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Satu kali dia mengalami kematian, satu kali dia dicambuk oleh prajurit Romawi, itu cukup menyembuhkan segala penyakit dosa kita. Kalau saudara sudah disembuhkan, jangan teruskan, tetapi stop berbuat dosa. Maka kalau saudara rindu stop berbuat dosa, terimalah kematian Kristus. Yakinilah bilur-bilurnya, luka-lukanya, cambukan-cambukan yang sudah dilakukan kepada Kristus. Itulah jalan satu-satunya menyembuhkan penyakit dosa kita. Kalau penyakit dosa tidak disembuhkan, maka kita akan menerima hukuman yang sama. Kita seharusnya mengalami hukuman, bukan dia, saudara. Dia tidak ada salah. Dia tidak ada pemberontakan. Kita yang bersalah, kita yang memberontak kepada Allah, tetapi dia rela menggantikan posisi kita. Dia rela dicambuk demi kita, manusia yang sangat dia kasihi. Jadi bukti kasih Tuhan bukan ketika dia memberikan saudara uang dan emas. Oh, baru terbukti Tuhan begitu sayang padaku karena emasku ada 1 gantang. Bukan. Kasih yang terbesar yang sudah dibuktikan oleh Kristus adalah ketika dia rela dicambuk. Cambukan itu bukan hal yang ringan. Kalau kita dicambuk seperti ini, kita bisa mati di tempat. Kalau saya dicambuk, saya kira saya sudah mati duluan. Ya, nggak sempat di Golgota. Ya, nggak sempat sampai di Golgota, di tengah jalan saya sudah mati duluan. Tapi Tuhan Yesus masih bisa pikul salibnya. Dengan terengah-engah dia bawa sampai di Golgota. Mati-matian dia memperjuangkan keselamatan kita, kesembuhan penyakit dosa kita. Relakah kita bermain-main di dalam dosa? Sampai hatikah kita bermain-main dengan dosa kita? Apakah kita menganggap dosa itu sepele, ringan, biasa? Tidak, saudara. Dosa bukan hal biasa. Kalau dosa hal biasa, nggak mungkin dia rela tanggung seperti ini. Nggak mungkin dia tahankan dengan semua cambukan-cambukan itu sampai dagingnya keluar. Kalau kena air itu perihnya luar biasa. Dia memiliki daging, saudara. Jangan kira, oh dia kan Allah. Walaupun dia Allah, dia sudah mengambil rupa menjadi sama dengan kita yang ada daging. Kalau namanya ada daging, pasti merasa sakit kalau dipukul. Kesakitan waktu dicambuk. Itulah Kristus. Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia itu adalah Kristus yang memiliki tubuh. Ada dagingnya, ada darahnya. Maka waktu dia dicambuk, waktu bilur-bilurnya ini, luka-lukanya ini, inilah yang menyembuhkan kita. Dari sini keluar darah. Berarti dari dia ditangkap, dihakimi, sampai dibawa ke Bukit Golgota, dia sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukan penderitaan ringan, penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi karena bertujuan untuk
menyembuhkan kita dari penyakit dosa kita yang mematikan kita, maka Dia tahankan. Jadi buka mata kita, lihatlah apa yang telah dikerjakan Kristus. Jumat Agung bukan hanya perayaan-perayaan biasa. Jumat Agung kenapa kita ibadah? Mengingat ada satu Allah yang mau menjelma menjadi manusia, membuktikan kasih-Nya. Kasih yang tidak terbatas, yang rela dilukai, rela dicambuk, supaya kita sembuh dari penyakit dosa kita. Orang yang telah sembuh dengan penyakit dosanya, dia bisa berhenti berbuat dosa. Stop dosa. Stop dosa. Orang yang telah sembuh bisa stop dosa. Tapi orang yang tidak bisa berhenti dari dosa berarti belum sembuh. Ibarat luka, asal tersenggol berdarah. Tersenggol berdarah. Itu tandanya belum sembuh. Maka kalau kita katakan, aku asal jumpa dengan si anu itu sakit kali hatiku. Kalau enggak kulihat dia, enggak. Kalau enggak kulihat bisa kulupakan. Tapi kalau kulihat dia, tergores hatiku. Berarti belum sembuh. Itu bukti belum sembuh. Kalau luka sudah sembuh, tergores, tersenggol berapa kali pun dia tidak berdarah. Kalau dosa kita telah sembuh oleh luka-luka Kristus, kita tidak akan tersenggol, tergores, walaupun kita jumpa dengan orang lain yang tadinya kita benci. Kita benci dengan orang, tetapi ketika penyakit dosa kita disembuhkan oleh darah Kristus, oleh luka-lukanya, bilur-bilurnya, kita tidak lagi terganggu dengan orang lain. Itu yang pertama, penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Jadi ketika dia menanggung ini melalui bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Dan juga Rasul Petrus mengutip ini. 1 Petrus 2, mari kita baca. Ini salah satu rasul yang juga dekat dengan Tuhan Yesus. Dia juga mengutip dari nubuat Nabi Yesaya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini Petrus yang mengutip. Oleh bilur-bilur Kristus kamu sembuh. Maka orang yang telah sembuh tidak lagi hidup untuk dosa, tapi mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Artinya hidup untuk Allah, bukan lagi hidup untuk iblis. Kalau kita terus hidup dalam dosa, berarti kita hidup untuk iblis, saudara. Kita hidup menyenangkan setan, walaupun kita orang Kristen, merek Kristen, tetapi yang beruntung adalah setan. Maka Rasul Petrus katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Kalau kamu sembuh berarti kamu mati terhadap dosa. Dosa tidak lagi hidup di dalam diri kita, mati. Orang mati nggak bisa bergerak, berarti dosa mati. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam diri kita yang telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Tetapi kita hidup untuk Allah, hidup untuk kebenaran. Tidak ada seorang pun yang benar di bumi ini selain Allah. Berarti kita diciptakan, kita ditebus dengan satu tujuan, supaya hidup kita berguna untuk Allah. Bukan untuk alam, tetapi untuk Allah. Kalau untuk alam pasti berakhir, tapi kalau untuk Allah tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Siapa hidupnya hanya untuk alam semesta ini,
Makan minum pakai, makan minum pakai, dan kebutuhan-kebutuhan jasmani melulu berakhir. Tapi siapa hidup untuk Allah, dia akan kekal. Dan apa yang kita kerjakan juga bernilai kekal. Ada nilainya. Itu poin pertama yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang kedua dari ayat 7, Yesaya 53 tadi. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Mari kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32 sampai 37. Kaum pria ayat 32, kaum wanita 33, demikian seterusnya sampai selesai. Kaum madam dulu, 2, 3, ya. Ya, Filipus menceritakan tentang Yesus bertolak dari nubuat Nabi Yesaya. Orang Ethiopia beribadah ke Yerusalem, lalu pulangnya ketika dia membaca nas Nabi Yesaya ini, dia tidak mengerti. Karena dia tidak mengerti, maka Filipus menjelaskan. Waktu dia bertanya tentang siapakah dia berkata, apakah tentang dirinya atau tentang orang lain? Maka Filipus menjelaskan tentang Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Waktu Filipus menceritakan, menjelaskan tentang Yesus kepada orang Ethiopia ini, menjadi percaya. Bukti dia percaya di dalam ayat 37 itu. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh? Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nabi Yesaya menubuatkan tentang Yesus Kristus, lalu sida-sida dari Ethiopia menjadi percaya. Dia bukan orang Israel, tetapi dia juga percaya. Maka apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini digenapi oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus keselamatan bagi semua bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Israel, bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi bangsa-bangsa yang lain yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah juga mendapat keselamatan. Itu penggenapan. Maka pada perjanjian lama, ketika orang Israel beribadah, dulu harus pergi ke Yerusalem. Tetapi dengan datangnya Kristus ke bumi, sekarang tidak ada lagi orang pergi ke Yerusalem. Karena sudah genap. Apa yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi telah digenapi dengan kedatangan Kristus. Maka kita tidak perlu lagi capek-capek bawa domba ke Yerusalem,
ya harus tinggalkan kampung halamannya, tetapi kita diperingan oleh Kristus. Kita dipermudah oleh Tuhan. Tetapi dengan dipermudahnya kita mendapat anugerah keselamatan, justru kita kurang hargai. Kalau kita disuruh hukum Taurat, kita taat. Siapa yang dipaksa melakukan hukum Taurat, pasti dia taati, dia turuti. Tapi oleh karena kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, pemberian Allah, seringkali kita kurang menghargainya, kurang menghormati apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Ini adalah contoh saudara, orang yang bukan dari bangsa pilihan diselamatkan oleh Tuhan. Sida-sida dari Ethiopia. Kita juga bukan bangsa pilihan. Siapakah kita? Kita bukan orang Israel, tetapi anugerah bisa turun kepada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka kita wajar menghargainya. Kita seharusnya lebih menghargai, karena ini kasih karunia, tidak dibebankan kepada kita. Harus bayar ini, harus kerjakan ini, baru kamu selamat. Tetapi Dia yang mengerjakannya untuk kita. Dia yang menyelesaikannya, Dia yang dicambuk, dilukai, Dia mengerjakan bagi kita. Mengapa kita abaikan? Mengapa kita anggap sepele? Mengapa kita anggap murahan? Saudara-saudara, bandingkan orang yang di bawah hukum Taurat, taatnya luar biasa. Karena takut ada hukuman. Karena siapa yang mengabaikan hukum Taurat akan dihukum. Tetapi mengapa orang yang di bawah kasih karunia, oleh karena Kristus mengasihi kita, Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita, tapi kita tidak hargai? Harusnya kita lebih. Sebagai contoh apa? Kalau orang di bawah hukum Taurat pasti menghargai ibadah, hadir lebih awal. Tapi orang di bawah kasih karunia mengabaikan ibadah, datang terlambat. Itu tanda tidak hormat. Itu bukti kita tidak hormat kepada Tuhan. Ingat saudara, ibadah itu berarti Allah ada. Allah hadir di tengah-tengah kita. Saya hanya perwakilan. Saya hambanya, perwakilan, menyampaikan isi hatinya, tapi Dia ada di tengah kita. Maka siapa yang melanggar pasti dihukum. Siapa yang menghormati Dia mendapatkan berkat. Maka waktu perjanjian lama, kenapa orang takut? Di situ melanggar, di situ langsung dilempari sampai mati. Ingat Akan ketika dia berbuat dosa, dilempari dengan batu sampai mati. Nah sekarang karena kita di bawah anugerah, di bawah kasih karunia, Allah sabar, maka kita permainkan kesabarannya. Karena Allah sabar, lalu kita kutip, Allah sabar kok, nanti pun sempat, selesaikan dulu semua. Saudara tahu bahwa 1 detik pun dari hidup kita tak bisa kita tunda. 1 detik aja kalau sudah mari kata pemilik, kita tidak bisa tunda. Itu berarti kita sepenuhnya ada di dalam kuasa Allah, sehingga manusia tidak bisa suka-suka. Kita diberi hidup ini masih anugerah, kita diberi kesempatan masih anugerah. Hargailah, jangan sia-siakan, jangan sepelekan. Tetapi betapa berharganya pengorbanannya bagi kita. Mengapa sampai sekarang kita masih main-main dalam dosa? Mengapa sampai sekarang masih hidup suka-suka, tidak menghormati ibadah, tidak menghormati Tuhan? Buat apa semua isi bumi kalau kita binasa? Nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Itu poin kedua. Lalu yang ketiga dari ayat 12, Yesaya 53 tadi, kita baca ayat 12.
Saya bacakan ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, kita melihat di dalam ayat 12 penggenapan dalam Lukas 22 ayat 37. Lukas pasal 22 ayat 37. Saya akan bacakan. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Inilah penggenapan ketika dia ada di tengah-tengah para pemberontak. Kedua penjahat inilah pemberontak-pemberontak, lalu dia disejajarkan dengan mereka. Dia ada di tengah, berarti diposisikan sama. Seolah-olah Kristus juga pemberontak. Karena salib itu adalah hukuman bagi pemberontak. Salib itu adalah hukuman bagi penjahat. Dan itu dikerjakan oleh Kristus, menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya katakan dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ketika dia disalibkan, ini genap nubuat Nabi Yesaya. Dia benar-benar berdiri di tengah-tengah pemberontak. Dia disamakan dengan pemberontak. Dia dianggap pemberontak. Padahal dia disalibkan di tengah pemberontak untuk mengambil alih posisi kita. Kitalah yang seharusnya di tengah ini. Tetapi Kristus rela menggantikan kita. Dia rela menggantikan kematian supaya kita menjadi hidup. Dia rela menggantikan posisi kita yang seharusnya kita sebagai pemberontak yang harus dihukum. Tetapi Kristus terhukum. Oleh karena pemberontakan kita ditanggung oleh Kristus. Lalu mungkin ada orang bertanya begini, mengapa harus Yesus? Mengapa harus Yesus yang menanggung itu semua? Saudara bisa menjawabnya? Mari kita baca dari Roma 3 ayat 10. Roma pasal yang ketiga ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Dua, tiga, ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Berarti manusia di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada satu manusia pun yang benar. Karena semua keturunan Adam dan Hawa, semua sudah memberontak kepada Allah. Maka jalan satu-satunya untuk bisa membenarkan kita, orang yang tidak benar ini, harus lewat kematiannya di kayu salib. Karena hanya dia yang benar, supaya dapat membenarkan kita yang tidak benar. Berarti upah dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dari Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 kita baca bersama-sama. 2 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita manusia tidak ada yang benar, berarti semua berdosa. Setuju ya? Setuju nggak setuju? Harus setuju, karena memang itu firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar. Yang baik banyak,
Harus tahu membedakan baik dengan benar ya. Orang baik-baik banyak di bumi ini, tapi orang yang benar tak ada seorang pun. Berarti yang masuk surga bukan orang baik-baik, tetapi orang yang telah dibenarkan. Harus tahu ini ya, harus jelas. Walaupun saudara mungkin katakan, aku lebih baik dari si anu. Untuk masuk ke surga, syaratnya bukan menjadi orang baik-baik, tetapi menjadi orang yang dibenarkan. Karena tidak ada seorang pun yang benar, maka Kristuslah yang benar mati untuk membenarkan kita. Berarti jalan satu-satunya untuk membenarkan manusia harus lewat kematian Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan. Kalau saudara pilih yang lain, berarti say goodbye. Saudara tidak akan masuk surga. Ya, ingat ini. Siapa yang memilih jalan lain untuk keselamatan jiwanya tidak akan pernah sampai. Karena di hadapan Tuhan kita semua pemberontak. Kita semua tidak ada yang benar. Kita semua berdosa. Orang berdosa nggak bisa masuk surga sebelum dibenarkan. Yang berkuasa membenarkan kita hanya Kristus, karena dialah yang benar. Hanya dia yang benar. Maka dalam ayat 23 dikatakan, oleh kasih karunia, ya, upah dosa yang maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi kita mendapat hidup kekal oleh kasih karunia Allah, pemberian Allah. Tidak pernah seorang pun di antara kita yang minta untuk dia mati. Tidak ada. Tidak pernah seorang manusia pun bermohon, ya Tuhan, kiranya Engkau mati di kayu salib untuk pengampunan dosaku. Tidak ada. Dia yang serahkan dirinya, dia yang rela mati. Bukan oleh karena kita minta, bukan oleh karena kita bermohon, tetapi ini namanya kasih karunia, pemberian Allah. Karena dia tahu bahwa tidak ada jalan lain yang bisa membenarkan kita selain oleh kematiannya di kayu salib. Jadi kalau kita memandang kayu salib, jangan menganggap oh itu lambang Kristen. Kita hanya dalam pola pikir kita, oh salib lambang Kristen. Bukan demikian saudara. Salib itu adalah pembenaran. Kalau saudara tidak menerima salib Kristus, berarti saudara tidak dibenarkan. Maka setiap kali kita melihat salib, kita ingat, ini jalan membenarkan aku. Ini satu-satunya yang bisa menebus aku dari upah dosaku, ialah maut. Upah dosa itu maut. Maut itu sudah ditanggung oleh Kristus di dalam kematiannya. Dia mengalami maut supaya kita menjadi hidup. Yesaya 53 ayat 11 ayat terakhir. 53 ayat 11 kita baca bersama-sama. Dua, tiga, ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi kematiannya itu untuk apa saudara? Kematiannya untuk memikul kejahatan kita. Sebanyak apapun kejahatan kita, inilah jawabannya. Tidak ada di mana-mana, tidak ada pada siapapun. Hanya di dalam saliblah jawaban. Semua kejahatan manusia dipikul olehnya. Dan sekali dia pikul, kita bisa berkemenangan. Setiap orang yang percaya bahwa oleh kematian Kristus dia bisa diampuni, kejahatannya dipikul, dia akan dibenarkan. Dan sesudah dibenarkan, dia berhenti berbuat dosa dan akan hidup untuk kebenaran. Saudara-saudara yang berjuang selama ini
untuk berbuat baik. Ingat, kebaikan apapun yang saudara kerjakan tidak akan pernah membenarkan. Sebaik apapun saudara, takkan pernah membenarkan saudara. Tetapi sejahat apapun kita, senajis apapun kita, darahnya yang suci dapat menyucikan kita. Pengorbanannya dapat memikul seluruh kejahatan kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Berarti kalau saudara mau dibenarkan, tidak ada pilihan lain selain salib Kristus. Selain oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau saudara masih pakai cara lain, maka saudara tidak akan pernah diterima oleh Allah. Cara ke surga tidak banyak, hanya satu. Membuat cara ke surga itu ya dari surga, bukan dari manusia. Cara yang dibawa oleh Allah hanya melalui kayu salib, melalui kematiannya. Maka penggenapan Nabi Yesaya digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini sudah genap. Maka waktu dia disalib, dia tidak memanggil para malaikat, lepaskan aku, tidak. Sebenarnya dia bisa lepas sendiri. Tetapi mengapa dia bertahan? Karena dia tahu ini jalan pembenaran bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Tidak ada jalan lain. Maka dia tahankan walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa demi pembenaran kita. Mari kita hargai, jangan sia-siakan kematian Kristus yang satu kali dapat membenarkan saudara. Sejahat apapun saudara, sekotor apapun pikiran saudara, kematiannya sanggup berkuasa membenarkan saudara-saudara, menyucikan kita dari semua kejahatan-kejahatan kita. Sambutlah Yesus di dalam hidupmu untuk membenarkanmu, untuk membuat kamu berhenti berbuat dosa, untuk membuat hidupmu berguna bagi Tuhan, sehingga hidup kita tidak sia-sia, tetapi benar-benar untuk kebenaran. Maka waktu kita pulang menghadap Allah, ada kepuasan karena kita berguna selama kita di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Biarlah Engkau dengan Roh-Mu yang tidak terbatas meneruskannya bekerja di dalam diri kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengar melalui online. Biarlah kuasa yang sama bekerja di dalam hati kami, membuat kami meyakini sepenuhnya bahwa kematian-Mu yang satu kali itu satu-satunya yang dapat membenarkan kami. Tidak ada yang lain, karena semua manusia telah berdosa. Tidak ada satupun yang benar, hanya Kristuslah yang dapat membenarkan kami. Berkatilah firman-Mu supaya menjadi iman bagi kami yang sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.